Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faki, NPM 234111068 dari kelas manajemen 23. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian ekonomi makro. Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang telah berkembang sejak zaman peradaban kuno dulu. Dari mulai bentuk yang paling sederhana, ilmu ekonomi berkembang menjadi lebih kompleks dan terstruktur seperti saat ini. Membahas ilmu ekonomi memang tak akan cukup waktu kita. Hal tersebut karena ilmu ini memiliki cakupan yang sangat luas dan berkembangnya cukup cepat. Salah satu jenis studi pada dunia perekonomian yang populer diperbincangkan adalah ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditunjukkan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Yang ketiga, membuat kondisi ekonomi yang stabil. Yang keempat, membuat neraca pembayaran seimbang. Yang kelima, membuat pendapatan penduduk yang lebih merata. Ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup pun memilih sejumlah pos pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran perusahaan investasi, yang kedua pengeluaran pemerintahan, yang ketiga ekspor dan impor, yang keempat ada pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. 2. Kebijakan pemerintahan. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintahan pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya adalah untuk memengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap sebanyak-banyaknya jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Yang ketiga ada pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadi masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi, karena itu idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.